Selamat pagi semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Tetap semangat ya belajarnya, meskipun belajarnya masih dari rumah atau online, karena situasinya masih sedang tidak belum baik, masih pandeminya masih belum berakhir. Jadi kalian tetap selalu jaga kesehatan di rumah, cuci tangan yang bersih, memakai masker dan menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Kalau nggak ada urusan penting, kalau bisa jangan keluar rumah dulu ya. Oke, pada pertemuan kali ini Bapak ingin menjelaskan sedikit materi dari catatan yang telah Bapak bagikan minggu lalu. Jadi di sini Bapak ada beberapa gambar supaya kalian lebih jelas, yaitu mengenai perangkat komputer. Oke, Bapak mulai aja. Nah, yang pertama, apa sih itu pengertian komputer? Komputer adalah merupakan alat yang dapat membantu pekerjaan sehari-hari, yaitu seperti membuat tulisan, surat, puisi, karangan lainnya, juga bisa untuk mengolah angka, mengolah data, atau membuat sebuah presentasi. Yang kedua, komputer itu pertama kali dibuat pada tahun 1940, yaitu adalah komputer generasi pertama. Nah, ini yang pada zaman dulu ini komputer itu berupa sebuah rangkaian alat yang besar ya. Jadi kalau komputer itu dulu tuh satu ruangan besar itu isinya tuh komputer semua itu isinya prosesor komputer semua. Sedangkan sekarang komputer jauh lebih simpel, jauh lebih kecil, tapi performanya jauh lebih bagus dari yang dulu, atau kemampuannya jauh lebih bagus dari yang dulu. Oke, terus siapa sih penemu komputer itu? Yaitu adalah Charles Babbage atau Babbage. Dia itu lahir tahun 1791 dan meninggal atau wafat tahun 1871. Nah, Charles ini dikenal sebagai bapak komputer modern karena berhasil menciptakan alat atau perangkat untuk mengoperasikan aritmatika pertama. Aritmatika itu seperti matematika ya, perhitungan angka. Nah, jadi si bapak profesor ini yang berhasil membuat alat untuk mengoperasikan aritmatika atau dikenal sebagai bapak komputer modern. Karena apa sih? Karena perangkat informatika ini menjadi cikal bakal atau lahirnya komputer yang bisa kita pelajari sekarang. Oke, selanjutnya ada perangkat keras. Nah, perangkat keras biasa juga disebut hardware. Apa? Perangkat keras juga biasa juga disebut hardware. Nah, hardware itu ada apa aja? Yang pertama ada monitor. Nah, monitor ini gambarnya seperti ini ya. Nah, monitor merupakan perangkat keras komputer yang berguna untuk menampilkan data di layar. Jadi, kalau kamu ngetik di keyboard, nanti kata-kata yang kamu ketik itu akan muncul di layar monitor. Atau kamu kalau misalnya pakai mouse nih, seperti Bapak lakukan, nah akan muncul di layar. Oke, presentasi yang Bapak lakukan ini, materi akan muncul di layar handphone atau layar komputer kalian. Nah, yang kedua ada apa? Ada mouse. Mouse merupakan perangkat keras komputer yang berguna untuk menggerakkan kursor. Nah, ini bentuk mouse seperti ini. Nah, ini mouse yang ada kabelnya. Nah, sekarang juga ada mouse yang tanpa kabel atau wireless. Jadi hanya menggunakan Bluetooth, koneksi Bluetooth. Nah, bentuk kursornya ada beberapa macam. Yang pertama nih ada yang bentuk tanda panah, lalu ada yang bentuk seperti jari tangan menunjuk gitu. Yang ketiga ini seperti jam pasir ya. Nah, ini biasanya jam pasir ini ketika melakukan proses loading. Oke, selanjutnya ada keyboard. Keyboard merupakan perangkat keras komputer yang berguna untuk mengetik ke dalam monitor. Jadi kalau kalian mau mengetik kata-kata, kalau mau membuat sebuah tulisan, kalian bisa menggunakan keyboard sebagai alat yang berguna untuk memasukkan data ke dalam layar atau ke dalam komputer. Oke, diingat-ingat ya. Karena nanti kalau misalnya latihannya keluar, supaya nilainya nggak dapat 0, supaya nilainya dapat 100 semua. Oke, selanjutnya ada printer. Printer merupakan perangkat keras komputer yang berguna mencetak file. Nah, jadi bentuknya printer seperti ini. Jadi kalau misalnya kamu udah ngetik, terus kamu mau cetak, jadi berupa kertas yang bisa kamu baca, dan kamu bisa bawa kemana-mana, itu biasa menggunakan printer. Oke, ingat lagi ya, printer. Nah, lalu ada yang namanya ini tampilan desktop. Jadi ini kalau
kalian baru pertama kali menyalakan komputer, maka tampilannya akan seperti ini ya. Ini tampilan awal atau yang biasa disebut desktop. Nah, oke. Selanjutnya, oke, cukup sekian. Nah, setelah ini kalian akan mengerjakan latihan. Latihan nanti yang akan Bapak kirim linknya. Nah, Bapak sekalian beri contoh. Nah, misalnya nanti Bapak memberikan link kalian seperti ini. Nah, kalian tinggal klik linknya, lalu tunggu sampai keluar. Nah, keluar linknya, sudah keluar. Nah, nanti soal seperti ini. Nah, nanti yang di soal di bagian A, kalian tinggal geser nih yang di kotak warna kuning ke pertanyaannya. Misalnya contoh, komputer dapat membantu dalam yaitu membuat ya misalnya surat. Oke, Bapak nih kamu klik, tahan, lalu kamu geser. Nah, dia akan mendapat ke soal nomor 1. Di handphone pun sama, nanti tinggal kamu tekan, lalu kamu tahan, lalu arahkan ke jawaban yang kamu anggap paling benar. Oke, nanti kalau misalnya belum bisa, bisa dibantu sama papi mami ya. Kalau misalnya masih belum mengerti juga, bisa japri ke nomor WA Bapak. Lalu yang soal bagian B, kalian tinggal memilih aja. Kira-kira ini apa ya namanya ya? Misalnya, oh yang pertama ini namanya monitor. Maka kalian pilih yang monitor. Begitu seterusnya sampai selesai. Kalau sudah selesai, kalian tinggal klik tombol finish yang warna biru di bawah ini. Kalian klik. Nah, lalu kalian isikan yang pertama nih nama lengkap kalian, misalnya nama Bapak Rahmat Sugandi. Nah, isikan sesuai dengan nama kalian masing-masing ya. Misalnya Gabriel, ya tulis nama Gabriel lengkapnya atau siapa. Atau namanya Aisyah, Alarik, isikan nama lengkap kalian. Lalu grup atau level pilih kelas misalnya 2A atau 2B. Nah, untuk yang bawahnya tulis saja namanya TIK atau TIK. Nah, kalau sudah, kalian tinggal klik send atau kirim. Ya. Nah, kalau sudah klik send, nanti nilainya otomatis akan keluar dan akan masuk ke daftar nilai punya Bapak. Ya. Mengerjakannya dengan benar ya, supaya nggak ada yang dapat 0, supaya semuanya dapat 100. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Selamat mengerjakan ya. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Pada pertemuan kali ini tetap semangat, selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatannya ya supaya kita semua sehat dan enggak terkena COVID. Amin. Oke, sampai jumpa anak-anak. Selamat pagi.